Oke, salam sejahtera, selamat malam. Yo, Bagaimana WhatsApp, kabarnya kita, Pak Andre? Gimana? Mantap. WhatsApp semuanya. Ya, Terima oke. kasih, Brother Jansen. Ya, ini bersama dengan Pak Andre, saya panggil dia brother aja ya, karena dia adalah Oh, salah satu sahabat saya. Dan Pak Andreas Jonathan atau Bro Andreas Jonathan ini saya perkenalkan bahwa beliau adalah salah satu pengurus Yayasan New Hope. Bersama dengan kita sudah melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa orang-orang yang terikat di luar sana. Dan hari ini hari yang spesial, kita mau mendengarkan bagaimana kesaksian beliau bisa keluar dari jerat narkoba. Dan dia juga salah satu orang yang cukup aktif untuk mengajarkan atau edukasi bagaimana tentang keluar dari keterikatan atau recovery dalam pribadi yang cenderung terikat dengan narkoba. Ya, jadi beliau adalah salah satu pengajar juga. Oleh sebab itu kita mau bertanya-tanya dengan dia ya hari ini. Oke, siap. waktu dan tempat Pak Andreas Jonathan, silakan saya bertanya apakah pengalaman dari Pak Andre ini bagaimana bisa pengalaman pertama terjerat dengan narkoba? Ya, silakan Pak Andreas. Ya, thank you, Bro. Ya, Pengalaman pertama terjerat narkoba itu di era tahun 96-an ya. Tepatnya sih lagi di bangku sekolah SMA kelas 2. Dari sana dimulai eh, penggunaannya ya. Nah, kebetulan yang dipakai itu adalah langsung jenisnya eh, putau ya. Putau kelas itu berat. sejenis, Iya, ya, kelas berat ya. ya, Oke. itu ya. Dan awal muasalnya pun diajaknya itu memang saya nggak paham ya. Cuman temen ngajakin, yuk ke rumah yuk. Ada ini nih, ada sesuatu yang baru nih gitu. Namanya putau. Saya pikir putau itu minuman putau cecu yang Betul, dijualin di cium. supermarket gitu kan. Minum Iya. anggur, anggur. Ah, ya, ya, tahu. Gitu ya, cuman alkoholnya mungkin berapa persen aja gitu. Oh, putau ya. Oke lah. Manis gitu pernah nyobain. Jadi ya dengan mudahnya ikut aja langsung. Oke, ikut. Oke, pulang sekolah Tipu, langsung tuh tertipu. tempat kawan. Ya. Jadi sampai tempat kawan itu yang dikeluarin ternyata bukannya botol Putau Ciu yang cairan itu dingin diminum tuh manis gitu kan. Kaget gitu pas dikeluarin, loh kok ini apaan bubuk putih begini kayak Iya, bedak gitulah kurang lebih. iya, Putih iya. terus digeres-geres pakai kartu telepon gitu kan zaman dulu kan. Pakai kartu telepon diperet-peret gitu terus digeres-geres geres-geres. Terus kemudian diambil seperti kayak kertas foil gitu timah and Iya, then taruh di atasnya. Terus seperti kayak orang rokok ya. Oh ya sebelumnya saya memang perokok. Dari kecil iya, juga iya, saya iya. perokok. Jadi Hmm. untuk bisa asap seperti itu ya bagi saya hal yang biasa aja gitu ya. Hmm. Jadi saya dikasih kesempatan sama teman saya itu. Saya udah liatin dia tuh gayanya gimana, oh disedot gitu. Jangan kalau bisa Oh. jangan begitu gitu kan. Jadi ya Kasus pas udah dikasih bongnya gitu sama dia, bongnya juga bikinnya dulu dari zaman dulu pakai duit kertas kertas, gitu ya. ya. Gitu kan. Anehnya tapi bingung gitu, bingung dan memang rasa penasarannya cukup tinggi ya, karena memang kita kan anak muda itu kepengen taunya kan kuat banget ya. Ya Iya, udahlah iya. coba shoot. Setelah one shoot, nah yang terjadi setelah one shoot itu, saya nggak sadar ternyata badan saya nolak. Badan Iya, saya iya. nolak dan ada satu gejolak dari dalam itu seperti kayak nggak bisa terima gitu, nggak bisa terima ini, asap yang masuk ini ke dalam paru-paru, nggak bisa terima. Jadi bukan seperti kayak rokok begitu biasa gitu kan, rokok paling cuman pas ditarik terus teng sebentar habis itu udah hilang biasa lagi. Iya, Tapi kalau ini sangat berbeda sekali gitu, ada sesuatu yang sangat apa ya, aneh gitu. iya, And iya. then kemudian jadi, setelah bergumul, badan ini bergumul untuk sesuatu Hmm. kimia yang benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian saya sempat agak kayak keringetan begitu ya. Mungkin Hmm. itu efek dari badan yang memang menolak racun ya.
Iya. Tapi sesaat kemudian itu terjadi yang namanya fase namanya tuh giting, bro. Giting. Fase Giting itu itu artinya hide, tuh tinggi. Ya fly. kebalikan kata. Jadi kan zaman-zaman bahasa-bahasa okem gitu kan, Iya, iya. giting, tinggi gitu. Oke. Ya jadi Yoi, giting yoi. sampai waduh, itu ngalamin rasa hike-nya itu cukup lumayan juga sih, mau sekitar setengah jaman lebih deh. Jadi just one shoot aja gitu. Itu wah tinggi banget rasanya sampai sepertinya kayak kagak ada masalah ya, apapun kagak ada masalah hidup ya kayaknya udah Hilang, hilang. Masalahnya semua hilang semua ya. iya udah Terkesan nggak mikirin. begitu ya. Jadi Oke. rasanya nge-fly sekali, tenang dan kayak nggak ada beban apapun dalam hidup. Nah itu berlangsung mungkin sekitar setengah jaman gitu, hal seperti itu dan kemudian dia mulai berangsur-angsur, efeknya itu mulai hilang ya. Iya, iya. Itu yang terjadi. Dan setelah itu terjadi, ya kembali saya bengong gitu. Saya bengong, apa yang terjadi ya barusan ya? Itu barusan Hmm. ngapain ya? Apa itu gitu sambil bingung-bingung kan ya Iya. gitu. Nah, dan ya udah seperti eh, biasa ya saya habis itu pulang ke rumah dan masih memikirkan tentang kondisi hike-nya itu sesuatu hal yang aneh banget menurut saya. Belum pernah memang jujur kan belum pernah gitu kan kayak gitu. Mulai Jadi hal candunya yang dari situ ya. Mulai candunya dari pengalaman itu ya. not yet, bro. Oh, Jadi gitu. Masih ada. kesan Oke. pertama Hmm. kesan pertama itu kan langsung dia kita masih bingung gitu. Karena Oke. hike-nya itu kita masih bingung. Ini apa yang barusan nih? Sesuatu hal yang aneh gitu yang baru dalam hidup gitu kan. Oke, nah Oke. jadi setelah setelah dikasih pakai sekali itu dan itu bersifat free ya. Nggak dia nggak minta bayaran gitu. Ini Free. jebakan dari teman nih ceritanya. Jebakan dari teman. Iya, jadi mereka tuh konsepnya tuh free dulu deh pertama, ditraktir dulu gitu. Oh, oke, Ya, oke. Terus? ya karena saya sempat dengar komunikasi dia antara dia dengan temannya gitu. Ah, mendingan kita istilahnya gini, mendingan kita racunin dia nih, dosisnya masih rendah, Oh, nggak parah, parah. ngerugiin kita. Cara kerjanya Terus? mereka seperti itu, men. Nah, jadi dari situ besokannya nggak ada apa-apa, biasa aja. Sekolah juga karena memang dia teman satu sekolah gitu kan, biasa aja. Hmm. Nah, hari berikutnya lagi, berapa hari kemudian dia ajak lagi. Mau mau gak? Mau lagi gak, Bro? Kayak gitu, Bro. Yang Widih, kemarin tuh. sadis. Nah, itu memang dengan bodohnya saya oke-oke aja. Ayo deh, boleh ikut lagi. Di mana lagi? Di tempat yang kemarin sama. Sama juga datang ke sana. Dan kali itu kayaknya udah nggak satu shoot lagi deh. Udah nambah deh. Ditambahin 2 gitu. Dan hal itu berulang kali beberapa kali gitu kejadian itu dan itu sifatnya masih free. Sampai satu titik. Sepertinya jedanya udah nggak 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dia jadi jedahnya itu, eee, udah nggak ada jeda, maksudnya setiap hari udah Tiap disodorin hari sama udah dia, pakai, diajak. iya. Heeh, udah diajak, walaupun satu hari satu kali ya, disuruh Iya. pakai ya. Dan itu Nah, udah udah. masuk fase sakau belum ya? Fase sakaunya Nah, di ini mana? iya, fase sakaunya tuh di sini. Jadi pas pas satu kali, karena itu udah berturut-turut, kebesokannya saya merasa, kok badan saya tuh rasanya Nggak nggak enak. enak kayak orang flu gitu. Terus mulai ingusan, terus Iya, iya. rasa ada sakit-sakit di tulang bagian belakang gitu ya. Iya, Terus geretek, mata itu geretek. heeh, mata itu rasanya kayak agak kayak abis kayak nangis gitu, tapi nggak jelas gitulah, kayak flu gitu. Iya, Terus saya iya. tanya sama dia, saya bilang, "Nih saya kenapa nih? Gua kenapa nih, Bro? Kok gini?" Terus gua gini, terus agak ada mencret segala macem gitu ya. Terus di terus dia bilang, "Ah, itu Sakau. namanya lu sakau, Bro," katanya. "Apaan tuh sakau?" "Lu ketagihan, Tuh. Bro, udah," katanya. I- Waduh, dalam hati ini apaan ketagihan? Dan Itu terus mah gimana solusinya? itu mah Kan namanya biasanya welcome welcome to the hell itu. Welcome to the hell. iya, welcome to the club gitu kan. Jadi solusinya bagaimana? Nah, ini dia, lu harus pakai lagi. Ya udah, Ya gua ampun. gimana nih? Mau pakai lagi? Lu harus beli, Bro. Nah, Ya. ini dia.
Iya, Jadi iya, dimulailah konsepnya begitu ya. konsepnya seperti itu, Bro. Jadi itulah jerat-jerat narkoba itu yang memang kita harus, menjadi suatu pelajaran buat teman-teman semua nih di sini yang dengar, walaupun mungkin yang dengar nanti, belum pernah terlibat narkoba, tapi percayalah gitu, itu konsepnya cara menjeratnya itu di awal tuh seperti itu. Ya. Apalagi Jadi benteng dari keluarga, hidup kita yang mungkin nggak punya orang-orang yang menjaga kita, itu lebih rentan ya, Bro Andre ya, untuk masuk dalam dunia narkoba ya. benar, soal masalah, orang-orang di sekeliling kita yang nggak bisa menjaga kita, itu salah satu faktor, dan yang faktor yang menurut saya yang paling penting, soal edukasi. Hmm. Jadi Gimana tuh? Pak, jadi maksudnya gini, kenapa saya bisa kagak mengerti ketika dikatakan putau, saya berpikirnya itu putau ciu. Karena memang pada era saya itu nggak ada sama sekali namanya edukasi tentang narkoba. Iya, Walaupun di iya. sekolah, di rumah pun, dari pihak keluarga pun, nggak ada sama sekali Nggak ada, edukasi nggak ada. tentang Betul, betul. Nggak ada sama sekali kita edukasi tentang apa itu narkoba ya. ya, jadi Iya, karena iya. memang itu eranya lagi mau mulai ngetren tuh putau itu, pada waktu itu. Walaupun memang udah mulai dari beberapa tahun silam. Cuman, Iya, iya. eee kala itu memang itu benar-benar baru mulai masuk dan saya kategorikan itu benar-benar lagi generasi muda tuh ada di area kekelaman itu sih. Iya, iya. Lost generasi. Lost Banyak sekali generation. Iya, banyak sekali yang menjadi korban pada saat angkatan saya iya, itu, iya. wah yang mati udah nggak terhitung deh banyaknya nih, Ngeri, lebih ngeri, ngeri. mengerikan. Sampai karena tadi maksudnya karena saya tidak tahu gitu. Biasanya gini loh, kalau kita tahu, itu ada dua pilihan pasti manusia. Dia yes atau no. Kalau dia tahu loh. Kalau nggak tahu biasanya gini loh, orang akhirnya cari tahu dari pengalaman. Itu yang Iya, iya. kagak enak. Kita ngelewatin proses setengah matinya ya untuk keluar ya, susah ya. Ya, paling berat di situ kita cari pengalaman, kita nyeburin diri gitu, untuk dapetin pengalaman. Oh itu salah, fatal. Bro, waktu itu gue sempat dengar katanya kan, lu sempat bilang saking susahnya mau keluar dari narkoba ini sempat mau coba bunuh diri. Betul ya? Nah, Iya. boleh cerita nggak keluarnya susah itu kayak gimana sampai mau bunuh diri itu gimana ceritanya tuh coba? Nah jadi, gini ya, memang sifatnya narkoba itu dia memang, mencuri kehidupan yang normal, seperti bagaimana seorang manusia normal yang hidup tidak harus terikat apapun. Dia sifatnya mencuri dulu itu. Kehidupan normal seseorang, dia bunuh hati nurani kita, dia bunuh, kesadaran kita tentang siapa posisi kita dalam kehidupan. Waktu itu saya sebagai anak gitu dari orang tua, dan saya sebagai seorang pelajar yang harusnya saya melakukan apa yang menjadi tugas kewajiban saya. Dia curi, dia bunuh kehidupan saya di situ, habis-habisan. Habis itu lanjutnya dia mau membinasakan hidup saya. Karena kenapa? Dari dalam pikiran saya, dari dalam hati saya muncul, saya sudah tidak sanggup lagi menghadapi rasa sakau itu. Karena dia sifatnya gini loh, saya sampai di titik di mana satu hari saya harus pakai itu 3 kali. Jadi pagi sebelum sekolah, itu saya berangkat ke rumah teman saya itu saya bilangnya tuh dia dokternya gitu ya, BD-nya ya. BD jadi dokter ya? Iya, dokter. Dia harus saya harus pakai pagi sebelum sekolah, kemudian saya sekolah, sekolah itu waktu itu sampai jam 12.45, saya pulang. Sebelum sampai jam 12.45 itu udah rasa sakau itu udah Sadis banget. muncul, jadi udah harus pakai lagi. Jadi pulang sekolah, saya udah langsung kabur ke rumahnya dia lagi, saya pakai lagi. Selesai dari situ, saya nggak lupa, saya harus beli. Buat kapan? Buat malam. Duitnya Coba dari mana bayangin itu? nggak? Habis banget, dia kan masih SMA, SMP. Duitnya dari mana? Iya, duit duit dari uang jajan. Pasti uang jajan saya juga pada waktu itu kalau nggak salah sekitar 20.000 doang satu Nggak hari. cukup, Itu ya. udah including ya bensin pada waktu itu kan murah ya, bensin paling kayaknya nggak nyampe 1.000 atau 1.000 berapa lah gitulah. Iya, iya. Pada tahun 90 lebih itu kayaknya 1.000 deh. Jadi kebutuhan masalah uang juga ini memang sangat
signifikan meningkatnya gitu ya. Karena dari segi orang tua saya tahu saya hanya pelajar, kok tiba-tiba permintaannya melonjak tinggi. Nah, dari sini Iya. saya memperhatikan dari psikis, secara mental, seorang pecandu ini menjadi orang yang licik ya, bukan licik, maksud saya, dia tuh jadi pinternya itu negatif gitu. Iya, tricky, tricky. Pinternya pinter negatif, tricky gitu. Jadi Iya, dia betul. bisa berpikir sedemikian rupa, gimana caranya saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Betul. Wow, itu mengubah mindset dari Iya, manusia yang iya. normal, tiba-tiba begitu luar biasa, akalnya saya bicara nih soal masalah negatif semua ya, Berarti bisa akalnya kita simpulkan, tadi kan Bro Andre bilang nih, konsumsinya meningkat, uangnya juga konsumsi meningkat kan? memang Iya, kebutuhan uang kan meningkat, betul nggak? pasti, Jadi bisa kita bilang nih salah satu ciri orang yang terikat narkoba itu sebetulnya bisa gampang kita ketahui. Dia akan pembom ada tuntutan uang ya, minta duit pembom, terus ya, harus dicurigai betul. itu ya. Oke, oke. Ya benar-benar, Nah, setuju. kebutuhan menambah Pak, meningkat Mas, pasti. Dan itu dapat dari mana, ya mungkin bisa kita, kalau masih ada tabungan, mau berapapun banyaknya pasti habis. Dan Hmm, kedua, pasti akan minta-minta terus kalau masih tinggal sama orang tua. Kalau udah betul. kerja atau sudah berumah tangga, pasti alokasi dananya kesedot habis banyak. Iya, Nah, dari iya. sana muncul tuh otak-otak triki tadi dipakai untuk apa? Curi barang di rumah. Jadi, Oke, saya jadi maling di rumah juga waktu itu. oke. Saya jadi Jadi itu maling, ya. Nah, colongin orang tua, dan wah pinter berbohong deh, pokoknya bilangnya ini ada kebutuhan ini, untuk inilah, benerin motor lah, apa segala macem, mau jalan sama kawan. Begitu terus kehidupan kurang lebih sampai berapa tahun ya, kurang lebih 3 tahunan lah kurang lebih, oke. kacau. Dan saya sekolah juga udah dikeluarin ya di DO ya. Pada waktu itu saya, udah mau ujian lagi, kelas 3 SMA itu mau lulusan, karena guru-guru saya udah tahu juga saya pemakai, saya dipanggil sama sekolah-sekolah dan, ya wajar ya, maksudnya kepala sekolah takut, membawa dampak buruk buat lingkungan di sekolah saya ngajak-ngajak lagi nanti segala macam, ya walaupun saya memang nggak ngajak mereka gitu, Dikeluarin, heeh. dikeluarin. Saya akhirnya dikeluarin dari sekolah. Gitu ya. Wah itu benar-benar kacau dah, dia mencuri, membunuh, dia binasakan hidup Jadi seseorang lah itu, sempat parah frustasi banget. sampai mau bunuh diri ya, Bro Andre ya. Iya, karena memang dia sifatnya begini loh, dia tuh sifatnya kalau saya katakan kalau misalnya teman-teman pernah ngerasakan sakit flu ya, rasa sakit di badan, ngilu-ngilu semua gitu ya. Saya katakan, eee, sakalnya itu kalau Putau itu bisa 7 kali lipat loh rasanya Tujuh dari kali sakit lipat. biasa. Iya, Jadi kalau iya. kita kata, kita Panadol ya maksimal yang 2 biji lah kita minum, itu akhirnya pada satu titik kita pasti tidur, kita istirahat gitu. Tapi kalau sakalnya ketagihan Putau, oh my god, nggak bisa dibayangin. Kita mau tidur kagak bisa, tetep melotot matanya tapi ngantuk, kita rasa Iya. kedinginan, keselimutan, di kepanasan, dibuka kedinginan, ditutup kepanasan, bingung, serba Masalah. bingung lah pokoknya udah. Nah, di situ di titik di mana saya merasa bahwa saya tuh nggak tahan hidup saya, dan itu membawa membawa saya depresi tingkat gitu. Dan Iya. saya putuskan waktu itu pernah sampai 3 kali pencobaan untuk bunuh diri. Dan saya sudah tulis surat pada orang tua saya, Begitu ya. saya bilang maafkan mama, papa, adik-adik saya. Oh, saya sambil nangis. Saya tahu, Iya, saya iya, sambil iya. nangis di surat itu. Saya bilang, saya merasa saya nggak sanggup untuk ngadepin kenyataan rasa sakaunya ini itu terlalu berat buat saya. Saya Jadi tulis sebenarnya dengan air mata saya berinak. iya. Jadi sebetulnya gini, artinya pecandu itu satu sisi ada rasa capek ya, Bro ya. Sebenarnya kita juga istilahnya dulu make mungkin senang di awal, tapi sampai bertahun-tahun tuh pasti ada rasa capek ya, begitu ya. Pasti, pasti. Lebih banyak saya bilang sebenarnya senangnya sedikit lah. Senangnya paling ya 5%, 95%-nya penderitaan doang isinya. Kalau yang namanya urusan masalah narkoba. Senangnya 5%, Iya, iya. 95% penderitaan.
Isinya cuma itu doang saya katakan. Itulah artinya seorang pecandu narkoba itu butuh ditolong, ya. Pecandu narkoba itu mau keluar dari kecanduan itu nggak gampang ya, artinya mereka nggak cukup Ya, kuat, betul. jadi sangat butuh ditolong. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Brother Andre, bagaimana Iya. waktu itu bisa lepas dari narkoba ini? Keputusan untuk lepasnya bagaimana nih? Nah, satu kali setelah saya memang orang tua saya tahu ya, saya pakai narkoba, bahkan sebelumnya itu sampai pada titik saya, pakai jarum suntik ya. Jadi untuk bisa mendapatkan high lebih tinggi dan sensasi yang lebih kuat gitu daripada dibakar ya, saya pilih untuk memutuskan untuk Jarum suntik. pakai jarum suntik Sadis. penggunaannya. Jadi Lagi. langsung masuk ke dalam darah dan orang tua saya udah tahu masalah soal itu, eee, jadi dia dia sayang saya. Pada waktu itu memang saya merasa dia sayang sama saya, dia peduli, cuman memang sekali lagi, mereka nggak mengerti cara menanganinya seperti apa. Jadi, Iya. karena saya orangnya kabur-kaburan, saya loncat rumah, kabur, berapa waktu saya cari, pinjam duit sono sini, nipu teman-teman, saya kabur, saya terus udah dapet, saya pulang ke rumah, udah pakai dah tuh ya, udah terus sakau lagi, kabur lagi, cari barang di rumah apa yang bisa wah pokoknya udah kayak kriminal deh, parah banget, udah aneh banget hidup. Nah, mungkin dari situ dia berpikir gini loh, ini harus dikurung di kamar. Jadi supaya dia nggak kabur-kaburan, dia dikurung aja lebih baik. Nah, jadi kebetulan tuh aneh banget, kamar saya itu di lantai 2 banyak jendela gede-gede dan jendelanya itu ada teralis. Jadi kalau nggak ada teralis mungkin saya berani untuk loncat itu Lompat, mati bunuh diri lompat, pasti. lompat, lompat. Iya. Lompat lantai 2 gitu kan. Nah, di kamar itulah terjadi sesuatu yang menurut saya, eee, luar biasa, perjumpaan perjumpaan saya dengan Tuhan tuh di situ tuh luar biasa gitu. Karena gini loh, pada saat saya lagi mengalami rasa sakau hari kedua itu ya, menjelang hari ketiga, itu rasanya udah nggak bisa hidup lah rasanya, udah nggak bisa hidup, Iya, rasanya gimana. iya. Ya saya rasa Brother Yansen juga pernah mengalami di titik itu ya, Pasti, begitu pasti. beratnya ya. Di hari kedua itu lagi berjuangnya, struggle-nya luar biasa. Itu orang tua saya itu setelin saya sebuah lagu rohani ya. Ya Betul. lagunya itu menurut saya Apa memang lagunya? lagunya tuh jeritan hati ya. Jadi jeritan hati kita kepada yang Tuhan. punya kehidupan kita. Iya. Jeritan untuk kita tuh meminta tolong. Karena lagunya itu berkata begini loh. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Itu lagi sakau dengan lagu itu ya. Yes, di Oh, mataku Engkau termulia. Wah, wow. ketika saya mendengar lagu Oh, itu seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam hidup saya, Bro. ya. Ada sesuatu kekuatan yang masuk ke dalam hidup saya dan itu membuat cara berpikir saya tiba-tiba tuh berubah halnya. Saat itu pada saat saya mendengar lagu itu. Seperti gini loh, ini aku Tuhan yang sanggup akan membebaskan hidup kamu dari cengkraman ini dan Hmm. memberikan kekuatan untuk melepaskan kamu dan memberikan kekuatan untuk mengatasi rasa sakau ini. Hmm, hmm, Itu hmm, seperti hmm. ada kekuatan seperti itu. Dan pada saat itu saya memanggil nama Tuhan pertama kalinya. Iya, Walaupun saya iya. orang Kristen sejak lahir, tapi kali itu saya benar-benar panggil nama Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, tolong ya," saya bilang. Iya, Jadi pada saat sakau yang kedua itu, saya ngalami Tuhan di kamar itu sendirian. iya, iya. Hmm, Saya hmm, hmm. sendiri ngalamin Tuhan di situ oleh karena lagu itu. Jadi memang kuasa kuasa pujian itu memang saya harus akui Dahsyat. ya, worship Iya, itu ada kuasanya, benar-benar ada kuasanya iya. gitu, nggak main-main. Jadi pada saat itu, ketika saya berdoa, saya panggil nama Tuhan, saya bilang, "Tuhan tolong hidup saya." Itu seperti saya Popeye itu habis makan bayam gitu loh men, coba. Jadi tuh tiba-tiba stronger gitu. Jadi artinya gini loh,
Saya udah nggak merasakan lagi apa yang namanya sakit di badan saya sudah tidak peduli. Iya, Konsentrasi saya pada saat itu cuman Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, 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 itu konsentrasi saya. Itu tujuan pikiran saya itu cuman itu. Jadi artinya gini iya, loh, saya taruh pengharapan saya kepada Tuhan gitu. Karena di situ saya merasakan bahwa cuma Dia yang sanggup menolong hidup saya. iya, iya, Di situ saya tahu, Tuhan Yesus tolong hidup saya. iya, Dan di situ saya benar-benar mendapatkan kekuatan. Mulai hari kedua itu saya benar-benar udah seperti kayak nggak merasa dilepaskan. sakau lagi. Wow. Seperti kayak orang biasa. Hari ketiga saya udah mau makan, sudah mau minum. Walaupun memang tidur udah tetap sulit ya, cuman ya hanya sejam Iya, dan ya sulit lah pokoknya. Tapi di situ saya udah nggak merasakan lagi lah rasa sakaunya. iya, Itu iya, secara alami. Satu butir obat pun saya kagak dikasih. iya, iya. Secara alami saya berjuang. Benar-benar real itu benar-benar saya hadapi Natural, dengan alami. ini. Alami benar-benar ngadapinnya. Nah, selesai dari sana, memang kondisi kesehatan saya sudah mulai berangsur-angsur pulih. Saya sudah bisa hari keempat, kelima, keenam apalagi itu saya sudah bisa tidur. Saya sudah bisa makan, ada mulai timbul nafsu makan. Kalau hari pertama sampai hari ketiga itu sih cuman minum, makan aja hanya sekedar bagaimana lah cuman asal ngicip doang gitu, cuman sendok 2 sendok karena nggak bisa makan juga. Jadi Iya, hari keempat, lima, keenam memang keren juga ya tubuh kita ini didesain untuk encounter itu ya. Nah, jadi setelah itu berjalan 1 minggu, saya akhirnya keluar dari kamar. Jadi mulai berkomunikasi lagi dengan keluarga segala macam. Nah, yang saya harus garis bawahi di sini, untuk permasalahan seorang pecandu lepas dari eh, ikatannya dulu ya, maksudnya penggunaannya ya, dia harus lepas dari penggunaannya itu sih perkara tadi saya katakan untuk masalah itu cuman urusan 3 sampai 6 7 hari lah itu udah beres gitu. dengan Nah, dikurung ya, dengan dikurung dibantu gitu ya. Oke, iya mungkin ada yang pakai cara medis itu detox. pakai detoksifikasi ya itu saya pernah dengar sih metode seperti itu dan saya pernah lihat ada beberapa kawan yang pakai detoksifikasi seperti itu. Itu sih lebih enak dia. Dia Ya, di rumah sakit gitu ya. kasih obat. Gitu ya. Ya, Si obat. oke. Nah, Setelah itu, jadi yang saya mau garis bawahi di sini, permasalahan lepas dari kecanduan itu bukan hanya soal putus dari tidak menggunakannya lagi. Karena kenapa? Mindset kita ini juga udah dirusak oleh dia. Cara berpikir kita itu berbeda sekali waktu sebelum kita pakai dan sesudah pada saat kita pakai itu berbeda sekali. Karena dia sifatnya udah ngancurin kita punya cara berpikir juga. Mentalnya juga udah bro. Nah, ya, di sini yang harus garis bawahi. Bukan persoalan masalah lepas tidak pakai lagi. Tapi sugesti yang terus terngiang-ngiang dalam pikiran itu yang memang sulit untuk kita hilangkan dalam waktu sekejap. memorinya ya, Dan memori pecandu ya. memori, cara Ya, berpikir kita gitu. Pada waktu kita masih pakai itu seperti apa, itu masih terus melekat ya, dalam dalam diri kita. Nah, ini dia. Saya perhatikan kenapa eh, orang-orang yang jadi pecandu ini, ketika dia putus, berapa waktu kemudian dia jatuh pakai lagi. Ada ya, yang sudah berhenti sebulan, udah bagus nih sebulan, jatuh lagi. Ada yang 3 bulan, ada yang sudah 6 bulan, ada yang sampai setahun. Bahkan ada yang sampai 5-10 tahun berhenti, dia jatuh lagi. ya. Nah, ini permasalahannya ada pada di sini. Gitu. Saya kategorikan ini disebutnya dengan namanya dry drunk stage. Kelas apa itu? Artinya begini, brother. Fase di mana saya sudah tidak pakai lagi, tetapi cara hidup saya, cara berpikir saya masih Oh, seperti saya lagi pakai. pemakai. Oh, oke. Aneh kan gitu. Kita udah Ya, nggak pakai secara fisik, kita udah berhenti. Tapi cara berpikir kita, cara kita berperilaku, cara kita hidup masih seperti itu.
Misalnya salah satu contoh nih, saya kasih contoh ya. Hmm. Pada waktu itu, sifat dari seorang pecandu itu adalah apa? Dia harus mendapatkan apa yang dia mau. Iya, iya, Salah betul, satunya. betul, Dia betul. harus mendapatkan. Kalau dia mau pakai, bagaimanapun caranya dia harus jalan kaki. Mungkin dari Jakarta harus ke Tangerang, dia akan jalan kaki. Pokoknya dia harus mendapatkan apa yang dia mau. Iya. Dan ternyata sifat seperti itu, ketika kita berhenti tidak pakai lagi narkoba, sifat seperti itu masih melekat di Nempel. dalam kehidupan. Egonya masih ada ya. Egonya juga kuat, pasti. Oke, Tentang diri, ya. Itu kuat sekali di situ. oke, Nah, jadi oke. ini, jadi perjuangan pertama setelah putus dari obat, narkoba, perjuangan kedua masih ada lagi. Dan perjuangannya ini lebih berat lagi. Iya, Lebih panjang lagi sifatnya. Jadi kalau putus itu tadi saya katakan 3 sampai 7 hari udah beres. Dan ini seumur hidup. iya, iya. Jadi artinya kalau orang putus jat atau putus narkoba itu ya mungkin bisa simpel 3-4 hari bisa saja putus ya. Tapi kalau bicara mentalitas, egonya seorang pecandu itu nempel kan? Kan begitu ya. Dengan Betul, nempelnya itu tuh betul, betul. butuh perbaikan. Betul nggak? Butuh perbaikan-perbaikan ya. Butuh Recovery, betul. ya, butuh bagaimana orang tersebut tuh dipulihkan tuh bukan hanya soal zatnya saja, tapi mentalitasnya, bahkan rohani ya, brother ya, kehidupan Of rohani course, ya. of course. Ya, jadi Spiritual. kalau boleh tahu, bro sempat masuk rehab ya, sempat masuk rehab. Iya, waktu itu sempat ditolong oleh sebuah rehab di Jakarta. Dulu namanya Rumah Anak Panah. Jadi itu memang first time buat saya dan last time buat saya gitu. Ya, Di ya, tahun 99 saya masuk di sana, programnya kurang lebih 12 bulan. Di sana saya benar-benar mendapatkan sebuah pengajaran yang memang menurut saya itu sangat berarti sekali. Dan saya bawa sampai sekarang udah 20 tahun lebih, saya ya, masih tetap pakai metode itu. Nggak pernah saya ya, lupakan. Tentang bagaimana saya harus terus eh, menyadari diri saya setiap saat saya bisa jatuh. Saya harus aware tentang itu. Saya harus ya, waspada. Karena setiap saat saya bisa lemah, saya bisa jatuh gitu. Nah, ya. tetapi yang menarik begini dari pelajaran recovery education ini. Dia katakan begini, seorang mantan pecandu itu bisa relapse, jatuh pakai lagi. Tetapi bukan serta-merta dia dikatakan relapse itu dia jatuh pakai lagi. Ternyata ada perjalanan panjang dalam kehidupannya itu. Bagaimana cara dia berpikir, mentalitasnya, cara berperilaku, semuanya itu. Emosional termasuk salah satunya. Mhm. Itu berjalan terus di fase ke fase, di ke fase, sampai pada akhir sebuah titik di mana fase Ya, terakhir adalah pakai lagi. Jadi begini, brother. ya, Jadi, kalau saya bisa dikatakan relapse, paham. saya bukan hanya pada saat nanti saya pakai lagi. Tapi Betul. misalnya gini, saya tidak bisa berpikir lagi dengan baik. Saya tidak bisa berpikir lagi dengan normal. Saya berpikir segala sesuatu itu kayaknya seperti udah nggak ada jalan keluar. Saya menjadi putus asa, saya hopeless. Itu saya udah relapse, Oh, ternyata. jadi ciri Jadi relapse itu itu bukan bukan waktu orang pakai narkoba ya, jadi bukan jatuh pakai lagi. jadi relapse itu artinya orang sebelum pakai narkoba ada rasa frustasi, terus Dan kemudian bisa bisa nggak kalau bisa kita bilang kalau dia larinya pelarian ke minum, itu relapse nggak? Padahal dia nggak pakai relapse, narkoba. Oh, berarti udah relapse, relapse. Itu relapse. cirinya ya, ciri orang sebelum jatuh narkoba sebetulnya dia relapse ke tempat lain juga bisa. Artinya rasa Relapse. frustasi, perasaan atau dia lari pelarian ya. Oh gitu. Mm-mm. Oke, berarti itu disebut relapse ya. Iya. Menarik sekali. Jadi, nah sekarang dalam proses seperti yang kita alami sebagai seorang pecandu, brother. Mantan Kira-kira pecandu. apa? Ya, kita mantan pecandu lah. Dan juga nih yang mendengarkan program Help Me Out ini kita juga berdoa orang-orang yang di luar sana yang mungkin masih keterikatan
Nah, Ya, bagaimana tips kita tetap stay clean dan bisa on the track di recovery ini? Karena kita tahu ya, pecandu itu atau mantan pecandu itu mengembang sebuah, kalau di ketentaraan kan bangga tuh mengembang sebuah tugas negara, tapi yang ini karena kita pecandu mengembang status mantan pecandu narkoba dan kita harus pikul itu, supaya kita mengingatkan diri kita terus bahwa kita ini harus berhati-hati. Nah, jadi bagaimana tips supaya kita tetap stay recovery dan tetap stay clean? oke. Jadi saya harus akui, ya saya bilang ini sebuah anugerah dari Tuhan atas hidup saya, kesempatan hidup yang kedua kali. Setelah hampir 22 tahun saya tidak pernah menyentuh lagi yang namanya dunia narkoba. Itu atas kemurahan Tuhan pasti saya katakan itu. Dan apa sih rahasia di balik 22 tahun saya bisa bertahan gitu ya? Ya, Pertama tadi ya, saya harus terus mempelajari tentang apa yang namanya recovery education. ya. Pendidikan tentang pemulihan, itu saya harus hidupi setiap hari. Yes, Kalau kita betul. search di Google, teman-teman bisa ngecek 12 langkah pemulihan. Itu Ya, pasti akan keluar. Ini metode udah dipakai udah lama sekali pada zaman tahun 80 40-an. 90 di Amerika. Itu Ya, dipakai, itu cukup bagus sekali gitu. Yang pertama saya masih ingat bahwa kita harus mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap kecanduan. ya, Gitu. Itu saya masih ingat pertama. Yang kedua, lebih menarik lagi. Karena dikatakan bahwa kita harus mengakui ada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita untuk kita bisa lepas dari kecanduan. ada Nah, itu kuasa yang yang saya masih lebih ingat. besar. Ya, ada kuasa yang lebih Kuasa yang besar, lebih besar yang sanggup yaitu Tuhan membebaskan kita dari bisa ikatan membebaskan. narkoba. Ya, setuju. Nah, gitu. Jadi ada 12 dan itu saya terus pelajari setiap hari, saya ingat-ingat dan ada beberapa metode lain lagi yang saya ingat di materinya itu ada berkata bahwa evaluasi diri itu juga penting. Jadi kita evaluasi, Ya, senantiasa kita tuh evaluasi diri kita gini loh, apakah saya ini sudah terus ada di track pemulihan atau sedang menyimpang? Ada kemajuan atau kemunduran atau tetap berjalan iya, di dalam pemulihan, iya, gitu. Jadi hal ini merupakan satu evaluasi terus tiap hari buat hidup saya, apakah saya terus berjalan dalam pemulihan saya, atau saya mengalami kemunduran, gitu. Dan gini loh, ketika kita ada di area kemunduran, kita harus segera cari orang yang memang sanggup kompeten untuk menolong hidup kita. cover Kita nggak hidup bisa kita ya. iya, kita nggak bisa Iya, diam iya. sendirian di sana. Kalau kita Oke. kebanyakan Iya, memang orang pada, berjuang sendirian ya. Mereka pada berjuang sendirian, menghadapinya sendirian, nah ternyata di situ malah justru mereka banyak yang jatuh, gitu. Jadi komunitas ini penting juga, harus ada komunitas yang memang mendukung pemulihan. Kayak iya, kita misalnya jadi brother keeper gitu. yes, Kita saling mengingatkan, itu penting sekali. Dan iya, kami membangun hubungan yang transparan gitu, apa iya. adanya, tidak ada sesuatu pun yang Hmm, ditutup-tutupi, gitu. Dan iya, soal masalah identitas, identitas ini penting. Identitas ini kan berbicara siapa diri kita. Jadi ketika saya iya. ngomong, ketika saya berhenti dari keterikatan, saya mengatakan identitas saya adalah identitas manusia yang baru. Saya ini Hmm, bukan pecandu lagi, iya, gitu. iya, Saya ini adalah Andreas yang baru, gitu. Jadi yes. identitas ini melekat di hidup saya dan saya merasa Andreas itu dilahirkan bukan sebagai seorang pecandu. Ya, Andreas dilahirkan betul, setuju. bukan sebagai seorang pecandu. Saya Ya, diciptakan Tuhan adalah manusia yang sempurna, manusia tidak terikat baru, apapun. manusia yang sempurna. Ya, Iya, identitas itu penting, saya harus bawa terus. Karena ketika saya ya. lemah, saya ingat identitas saya bukan pecandu loh. Oh, Jadi saya nggak boleh kembali lagi. Identitas saya bukan pecandu. iya, iya, setuju. Itu harus terus. Evaluasi diri, recovery education, belajar tentang identitas, dan yang terakhir yang selalu saya perhatikan terus dalam kehidupan saya terus renungkan adalah soal masalah warning sign. Jadi lu Oke, bisa bilang, ada warning sign. Nah, apa itu iya. warning sign, Bro Andre? Nah, yang terakhir itu adalah warning sign yang saya terus renungkan setiap hari
dan itu menjadi acuan buat saya. Apa sih itu warning sign? Warning sign adalah tanda-tanda peringatan kekambuhan. Mulai dari mental, emosional, fisik. 3 hal ini kita harus perhatikan. Iya. Ini ini jadi seperti kayak rambu buat hidup saya. Ketika kita contoh gini, kita lagi drive motor atau mobil di jalan raya. Di sana kan ada warning-warning, lampu merah Iya. lah, dilarang putar balik, belok kiri boleh langsung, dan Iya. sebagainya. Itu seperti itu rambu-rambu kehidupan Iya. kita. Heeh, heeh. Nah, sign ini fungsinya apa? Ketika kita harusnya belok ke kiri, tapi kita malah belok ke kanan, berarti kita sudah melanggar. Sudah melanggar dan kita mulai melenceng dari pemulihan kita. Iya. Kita sedang relapse. Langsung kita sedang relapse area ini. Iya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita relapse? Pertama, saya harus sadar saya sudah relapse. Iya. Saya harus akui. Saya Iya. nggak mau denial, nggak mau membohongi diri saya. Saya harus akui, wah saya udah relapse. Iya. Emosi saya udah nggak stabil, udah nggak beres. Saya berpikir lebih banyak berpikir negatif. Saya lagi relapse di sana. Iya. Apa yang saya lakukan selanjutnya? Saya harus ingat identitas saya. Saya adalah manusia yang baru. Saya bukan pecandu lagi. Cara berpikir saya harus normal. Ini tidak normal. Yang normalnya seperti apa? Kita harus tahu itu semua. Kita Iya. harus menyadari. Menyadari akan soal-soal masalah seperti itu. Itu penting sekali. Jadi, warning signs ini berfungsi untuk supaya kita tidak akhirnya pada terjerumus lagi jatuh pakai. Iya. Gitu. Itu yang menjadi Jadi ada kekuatan buat tanda-tanda sebelum seseorang jatuh kembali ke narkoba itu sebetulnya sudah ada sign-nya ya. Jadi kalau saya. kita cukup peka, kita bisa perhatiin, wah ini udah bahaya nih sebetulnya nih. Gue nih udah mungkin mentalitasnya udah mulai kelihatan lagi nih. Jadi Ya, udah harus cepet-cepet cari pertolongan ya. Kembali lagi ya, berarti itulah kenapa kita butuh komunitas, brother keeper ya begitu ya. Kita nggak bisa menjadi lone wolf ya, seperti serigala yang menyendiri, tapi serigala yang secara kawanan itu ada kelompok-kelompoknya untuk menjaga ya. iya. Wow. Dan Ada dan tambahan? Oke. satu hal terakhir bahwa salah satu pendukung ya, memang harus ada topangan ya, untuk kita tetap bisa berdiri itu ada topangan ya. Salah satunya tadi itu, semua udah saya sebutkan semua tadi, dan satu hal topangan saya lagi ya, gini, saya ambil sikap, hidup saya ini saya harus menjadi dekat buat orang. Oke. Artinya begini, kalau saya sudah diberikan kesempatan untuk lepas, saya harus juga menolong orang yang Ya. sedang berjuang juga di sana. Makanya saya terlibat aktif di dalam, rumah pemulihan. Ya. Apa sih, kenapa saya musti ribet gitu, kalau dipikir saya mungkin banyak kerjaan, anak saya juga ada 4, ada tanggung jawab Ya. yang besar yang harus saya emban. Sibuk Tapi ya. saya iya, tapi saya tetap fokuskan diri saya untuk saya menolong orang-orang yang masih berjuang di sana. Iya, iya, Kenapa? iya. Karena dengan saya menolong mereka, saya sedang menolong diri saya juga. Wow. Ya betul, setuju, setuju. Kita jauh lebih kuat ya. Jadi seperti gini loh, ketika saya mengajar di sana kepada teman-teman, "Kamu bisa, kamu ikuti metode-metode ini, banyak yang berhasil." Saya sedang Ya. berkata kepada diri saya sendiri. Dan dari sana saya pulang mendapat kekuatan lagi, "Oh iya, saya diingatkan lagi, mungkin ada pelajaran yang sudah saya lupa." Tapi pada pada saat saya, sampaikan itu saya mendapat kekuatan lagi, "Oh iya, saya sudah keluar Iya. ternyata, saya sedang rileks." Saya nggak jarang katakan itu kepada teman-teman semua di sana, saya bilang, "Oh, barusan saya rileks loh." "Kenapa?" "Saya lagi menggilakan sesuatu." "Apa itu?" "Saya ternyata lagi gila pengen piara ikan cupang," saya bilang. Dan ikan cupang itu saya beli, kejar ke mana-mana. Wah, saya akui, saya bilang, "Saya lagi relapse nih, nggak bener kayak begini." Iya, Jadi iya. jadi itu mengingatkan saya kembali dan itu menguatkan saya kembali. Makanya itu yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang, gitu. Oke, terima kasih banyak nih, Brother Andre. Hari ini Yo, pembicaraan yang sangat-sangat berisi sekali ya. Kiranya program Help Me Out ini bisa memberkati, bisa menolong orang, bisa mendapatkan pencerahan bagi mereka yang terikat atau bagi keluarga yang ada mungkin mengalami keterikatan. Ya, mudah-mudahan acara ini atau konten ini bisa mendapatkan masukan lah dari konten ini sehingga kita bisa mencari pertolongan ya.
So, kita akan akhiri program Help Me Out ini. Terima kasih sekali lagi Bro Andre. Ya, semangat terus sama-sama kita melayani orang-orang yang punya permasalahan yang sama dengan kita. Ya. Oke, selamat malam. Tuhan memberkati kita. Berjuang teman-teman semua. God bless. Amin. God bless you. God bless you.